Perkenalkan, nama aku Astrid Tewanti, NIM 230201181200007 dari jurusan Teknologi Pangan, Fakultas Peternakan dan Pertanian, Universitas Diponegoro Semarang. Video ini dibuat untuk pemenuhan nilai praktikum mata kuliah pengujian sensori mengenai uji kesukaan dan uji ranking pada beberapa susu dengan merek yang berbeda. Di sini aku akan melakukan uji hedonik dan uji kesukaan pada beberapa susu coklat dengan merek yang berbeda. Yang pertama itu ada Real Good, ada Denkow, ada Indomilk, ada Ultramilk, dan ada Fresh and Flake. Pengujian ini berdasarkan dari tingkat kemanisan, dari tingkat kekentalan, terus aroma susu, rasa coklat, dan dari warnanya. Parameter yang pertama yaitu warna coklat pada susu. Pengujian ini dilakukan dengan mengurutkan intensitas warna coklat yang paling tua sampai ke warna coklat yang paling muda. Jika dilihat dari kelima susu ini, warna coklat yang paling tua, yang pertama itu ada Real Good, yang kedua itu Indomilk, yang ketiga itu Fresh and Flake, yang keempat itu Ultramilk, dan yang kelima itu Denkow. Dari aku pribadi, aku itu paling suka warna coklat pada susu Fresh and Flake karena dia itu coklatnya tidak terlalu tua dan juga tidak terlalu muda. Berdasarkan dari segi warnanya, warna setiap susu memiliki intensitas warna coklat yang berbeda-beda, dari coklat tua hingga coklat muda. Warna coklat pada susu disebabkan karena adanya penambahan bubuk kakao, karena bubuk kakao memiliki warna coklat akibat dari proses penyangraian biji kakao, sehingga penambahan bubuk kakao ke dalam susu akan memberikan warna coklat pada susu. Dan perbedaan intensitas warna coklat pada setiap susu disebabkan karena perbedaan jumlah bubuk kakao yang ditambahkan, di mana semakin banyak bubuk kakao yang ditambahkan, semakin pekat warna coklat yang dihasilkan. Hal ini sesuai dengan pendapat Jannah et al. 2018 bahwa warna coklat pada bubuk kakao dihasilkan dari proses penyangraian biji kakao, sehingga penambahan bubuk kakao pada produk akan memberikan warna coklat dan semakin banyak konsentrasi bubuk kakao yang ditambahkan, maka warna yang dihasilkan produk akan semakin coklat. Selain itu, warna coklat pada susu juga dipengaruhi adanya gula, baik gula susu, laktosa, maupun gula yang ditambahkan yaitu sukrosa, karena saat proses pemanasan susu, gula yang terkandung di dalam susu akan mengalami reaksi Maillard atau reaksi pencoklatan, sehingga menghasilkan susu yang berwarna coklat. Hal ini sesuai dengan pendapat Savitri et al. 2014 yang menyatakan bahwa warna kecoklatan yang terbentuk pada susu disebabkan karena adanya reaksi Maillard, yaitu reaksi antara gugus karbonil dari gula dengan protein susu sapi selama dilakukan proses pemanasan susu. Parameter yang kedua yaitu aroma susu. Pengujian ini dilakukan dengan mengurutkan intensitas aroma susu yang paling pekat sampai aroma susu yang tidak terlalu pekat. Dari kelima susu ini, aroma susu yang paling pekat itu Denkow. Lalu yang kedua itu Fresh and Flake, yang ketiga itu Indomilk, yang keempat itu Ultra, dan yang kelima itu Real Good. Dari aku pribadi, aku itu paling suka aroma susu dari Fresh and Flake karena dia itu aromanya tidak membuat enak, terus juga tidak terlalu kuat sekali aromanya. Berdasarkan dari segi aromanya, setiap susu memiliki intensitas aroma susu yang berbeda-beda, dari aroma yang pekat sampai aroma yang tidak pekat. Aroma yang timbul pada susu disebabkan karena adanya beberapa senyawa yang mempunyai aroma spesifik dan sebagian bersifat volatil, terutama asam-asam lemak volatil di dalam susu. Hal ini sesuai dengan pendapat Sulmiati 2016 yang menyatakan bahwa aroma khas yang timbul pada susu disebabkan karena kandungan asam-asam lemak volatil di dalam susu. Namun, aroma yang timbul lebih dominan coklatnya. Hal ini dikarenakan adanya penambahan bubuk kakao dan perisa sintetik coklat.
Bubuk kakao itu sendiri memiliki aroma coklat yang khas akibat dari proses penyangrai biji kakao, sehingga penambahan bubuk kakao menambah aroma coklat pada susu. Hal ini sesuai dengan pendapat Bastian et al. 2013 yang menyatakan bahwa rasa, aroma, dan warna pada bubuk kakao ditimbulkan pada proses penyangraian, sehingga penambahan bubuk kakao pada produk akan berpengaruh terhadap aroma produk yang dihasilkan. Di mana semakin banyak bubuk kakao yang ditambahkan, maka aroma coklatnya lebih terasa. Adanya penambahan perisa sintetik coklat pada masing-masing susu, maka aroma coklat pada susu akan semakin meningkat karena perisa itu sendiri memiliki fungsi sebagai penambah dan penguat aroma. Hal ini sesuai dengan pendapat Taniaji et al. 2016 bahwa perisa memiliki fungsi yaitu memberikan aroma atau menguatkan aroma pada bahan pangan. Parameter yang ketiga yaitu tingkat kemanisan. Pengujian ini dilakukan dengan mengurutkan dari susu yang paling manis sampai susu yang tidak terlalu manis. Dari tingkat kemanisannya itu sendiri, susu yang paling manis itu Indomilk, yang kedua itu Real Good, yang ketiga itu susu Fresh and Flake, dan yang keempat itu Denkau, yang kelima Ultra Milk. Dari aku pribadi, aku itu paling suka susu Fresh and Flake karena dia tidak terlalu manis, sehingga dia tuh nggak buat enak gitu. Berdasarkan tingkat kemanisannya, tiap susu memiliki intensitas kemanisan yang berbeda-beda, dari yang manis hingga tidak terlalu manis. Rasa manis pada susu disebabkan karena adanya penambahan gula dalam formulasinya. Bahan pemanis yang umum digunakan yaitu gula pasir atau sukrosa, sehingga dapat meningkatkan rasa manis pada susu. Hal ini sesuai dengan pendapat Wijanarti et al. 2020 yang menyatakan bahwa gula sukrosa merupakan gula sederhana yang biasa digunakan sebagai pemanis dalam pengolahan pangan karena memiliki tingkat kemanisan yang tinggi yaitu derajat kemanisannya 100%, sehingga dapat memberikan rasa manis dalam mulut. Oleh karena itu, perbedaan tingkat kemanisan pada susu bisa disebabkan karena perbedaan jumlah gula yang ditambahkan dalam formulasinya. Selain itu juga, susu itu sendiri memiliki rasa manis karena adanya kandungan laktosa. Namun, tingkat kemanisan laktosa lebih rendah daripada gula sukrosa. Hal ini sesuai dengan pendapat Sulistiani et al. 2018 yang menyatakan bahwa gula dalam susu disebut laktosa memiliki daya kemanisan yang sangat rendah dibandingkan dengan gula yang lainnya. Parameter yang keempat yaitu rasa coklat. Di sini pengujiannya itu dilakukan dengan cara mengurutkan dari rasa coklat yang paling pekat sampai ke rasa coklat yang tidak terlalu pekat. Berdasarkan dari rasa coklatnya, rasa coklat yang paling pekat itu menurut aku Real Good, terus yang kedua itu Indomilk, yang ketiga itu Fresh and Flake, yang keempat itu Ultra, dan yang kelima itu Denkau. Dari aku sendiri, aku itu paling suka rasa coklat pada susu Ultra karena dia itu rasanya tuh tidak terlalu coklat pekat, jadi sehingga tuh saat diminum itu dia tidak membuat enak. Berdasarkan dari segi rasa coklat pada susu, setiap susu memiliki intensitas rasa coklat yang berbeda-beda, dari rasa coklat yang pekat hingga rasa coklat yang tidak terlalu pekat.
Rasa coklat pada setiap susu disebabkan karena adanya penambahan bubuk kakao. Karena bubuk kakao itu sendiri memiliki rasa coklat yang khas. Hal ini sesuai dengan pendapat Nur Maimanah dan Surya Dharma 2020 bahwa bubuk kakao memiliki bau dan rasa khas kakao, sehingga apabila ditambahkan pada pengolahan pangan akan memberikan rasa khas kakao pada produk. Intensitas rasa coklat pada setiap susu yang berbeda dipengaruhi jumlah bubuk kakao yang ditambahkan. Semakin banyak bubuk kakao yang ditambahkan, maka semakin pekat rasa coklat yang ditimbulkan. Hal ini sesuai dengan pendapat Langkong et al. 2019 yang menyatakan bahwa kepekatan rasa coklat dipengaruhi jumlah bubuk kakao yang ditambahkan. Semakin banyak, maka rasa coklat akan semakin kuat. Selain itu, rasa coklat yang timbul juga disebabkan karena adanya penambahan perisa sintetik coklat yang terlihat pada label komposisi pada masing-masing susu. Adanya penambahan perisa sintetik ini yang memperkuat atau menambah rasa coklat pada susu. Menurut Mulyadi et al. 2013 bahwa perisa sintetik merupakan senyawa kimia yang mempunyai flavor tertentu sehingga dapat menambah, mempertegas, atau memberikan aroma baru dan rasa khas pada produk. Parameter yang kelima yaitu tingkat kekentalan. Pengujian ini dilakukan dengan mengurutkan dari tingkat kekentalan susu yang paling kental sampai tingkat kekentalan susu yang tidak terlalu kental. Dari kelima susu ini, susu yang paling kental itu pertama Indomilk, dan yang kedua itu Fresh and Flag, yang ketiga itu Real Good, yang keempat itu Denkau, dan yang kelima itu Ultra Milk. Tapi dari aku sendiri, aku paling suka Fresh and Flag karena dia tidak terlalu kental sehingga dia itu tidak membuat enak pada saat diminum. Berdasarkan dari tingkat kekentalan susu, setiap susu memiliki tingkat kekentalan yang berbeda-beda, dari susu yang paling kental hingga susu yang tidak terlalu kental. Tingkat kekentalan susu dipengaruhi oleh proses pemanasan saat pengolahan susu. Perlakuan pemanasan dapat menyebabkan peningkatan viskositas pada susu akibat terjadinya koagulasi protein whey. Hal ini sesuai dengan pendapat Arifiansyah et al. 2015 yang menyatakan bahwa pemanasan susu hingga suhu 85 derajat Celcius dapat menyebabkan terjadinya peningkatan viskositas susu karena pada suhu tersebut terjadi denaturasi protein whey, yaitu proses perubahan struktur protein yang biasanya diikuti dengan proses koagulasi protein whey sehingga menyebabkan terjadinya penggabungan dengan molekul-molekul kasein. Menurut Iyah et al. 2019 bahwa kekentalan susu dipengaruhi oleh komposisi yang terkandung di dalam susu, seperti keberadaan kasein atau misein, globula lemak, ikatan di antara protein dan lemak, dan kekentalan susu itu akan meningkat ketika terjadi perubahan kasein susu yang mempunyai sifat hidrofilik yang sama dengan jenis protein lain. Menurut Sutrisna et al. 2014 bahwa kekentalan susu juga dipengaruhi oleh lamanya proses pengadukan, di mana semakin lama pengadukan maka akan menurunkan kekentalan dari susu. Secara keseluruhan, aku itu paling suka susu Ultra Milk yang pertama. Kenapa aku suka? Karena dari walaupun warnanya itu dia tidak sepekat yang lain, dia warna yang muda, namun tidak masalah karena dia juga di dalam kemasan. Untuk aromanya dia itu aromanya soft, jadi nggak terlalu pekat dibandingkan yang lain. Terus juga dia dari tingkat kemanisannya itu pas di lidah aku, jadi dia tidak terlalu manis karena aku juga itu nggak suka manis. Terus untuk kekentalannya dia itu nggak terlalu kental juga nggak terlalu encer, jadi pas gitu dan nggak ngebuat enak. Lalu yang kedua aku milih Fresh and Flag. Kenapa aku milih Fresh and Flag? Karena dia tingkatan manisnya itu juga pas di mulut aku. Terus yang ketiga itu aku Indomilk. Kenapa aku yang ketiga itu Indomilk? Karena
dibandingkan yang lain, Indomilk ini rasa coklat sama susunya itu balance, terus walaupun dia emang agak sedikit manis gitu, tapi di lidah aku masih oke lah. Lalu yang keempat itu aku Real Good, karena kenapa aku keempat Real Good, karena dia itu rasa coklatnya itu nggak kayak rasa coklat susu-susu yang ini, tapi dia itu rasa coklatnya tuh coklat sereal, jadi aku kurang begitu suka. Dan yang terakhir itu Denkau, kenapa Denkau yang terakhir, karena dia dari warnanya juga pucat, terus yang kedua dia itu susunya terlalu kuat, jadi aku ngebuat enak di aku gitu, jadi aku nggak begitu suka. Dan rasanya tuh manisnya rada pekat gitu ya, jadi kurang begitu suka tuh.